Ini kira-kira apa yang terjadi ini? Iya pemirsa, sekarang Mas Tukul udah siap ya untuk akekah ya? Ini mau ngapain? Sunat apa ini cukup? Jadi saat ini di sini doang, nggak di atas juga. itu pocong. Saat ini udah bersama kita ada Pak Wito. Ini adalah tukang cukur yang biasanya cukur rambutnya Mas Tukul sejak tahun 1800 ya Pak ya? Enggak, katanya. Salah. 18 belum Masehi. Silakan Pak. Udah. Ini namanya Pak Wito ya Mas ya? Hati jangan Pak kena Wito. telinga lo, awas. Udah siap. Pak Wito boleh langsung dimulai. Ini kira-kira mau dicukur bentuknya kayak gimana? Kota amal. Ini ternyata rahasia selama ini. Kenapa mulut Mas Tukul nggak selalu panjang? Jadi dicukur di situ juga ya Pak sekalian ya Pak ya? Siap, rambut bukan mulut rambut. Pak Wito, emang nggak bawa cetakannya? Katanya harus pakai cetakan Mas. Ini mau nyukur apa mau dilihat-lihat nih? Silakan Pak. Pak sambil Udah, cukur. mana kayak lihat global. Cukurin Pak. Iya cukur Pak. Siap, Pak. Bismillah, hati-hati Mas. Iya. Nggak apa-apa, paling palanya hilang. Jangan dong Pep. Dikit. Oh, botakin aja kayak gua Pak. Nah. Ini nggak suka dibentuk-bentuk. Yang separuh gitu, Pak. dilanjutin minggu depan ya Pak Wito. Pak Wito, emang kalau dulu nih Mas Tukul sering ngutang nggak sama Pak Wito? Belum pernah. Nggak pernah ngutang? Nggak pernah. Itu kalau dulu berapa harganya sekali cukur? Aku kalau 3.000 bayar renjal 50 minta kemudian 45 saya. 2.000 doang. Berapa dulu kalau sekali cukur Pak Wito? Waktu itu masih tarif 4.000 saya. 4.000. Itu awal tahun berapa Pak? Mulai mencukur rambut ini Pak? 92. 92. 92. Iya. Dari dulu kepalanya berubah nggak Pak? Atau tetap begini? Dulu rambutnya hitam, sekarang udah Iya. putih. Putih itu namanya mahkota kebijaksanaan. Jadi kalau tak semir hitam, berarti saya nggak mau meninggalkan dunia hitam. Makanya biarin aja ini. Modelnya selalu gini Pak Wito? Iya. Nggak mau model lain Pak? Kalau mau dipanjangin sebelah gitu? Atau mungkin model jajaran genjang gitu Pak, nyamping? Ini kayaknya pekerjaan yang paling kurang ajar ini tukang cukur ini. Kepala orang dipegang-pegangin terus. Kalau nggak dipegang gimana Mas? Pak Wito, Ya. oh emang benar dulu waktu cukur Mas Tukul biasanya sambil dicukur sambil main bom bongkar? Ini langganan jenderal-jenderal loh, jangan sembarangan Pak Wito. Di mana Mas Tukul Pak Oh, Wito? Pak Sigit Sudarmanto langgananya. Wow, Pak Sigit. Loh, Pak Matius Salempang langgananya. Luar Semua biasa. tanya Pak Wito. Iya Pak Wito ya. Almarhum Pak Firman Gani Loh, juga. langganan jenderal semua. Kalau PTIK itu STIK itu Di sana semua Mas. itu. Pak Wito, maaf. Ya, siap. Ini bentuk seperti ini emang permintaan dari Mas Tukul atau emang ide Pak Wito? Ini dulu permintaan ya. Permintaan ya. Kayak Sambil ngisi koin di sini ada. Pak Wito. Siap. Karena dulu kan Mas Tukul sering cukur di sana, akhirnya jadi banyak nggak pelanggan Pak Wito yang mau cukurnya kayak Mas Tukul gitu? Banyak. Banyak. Sebanyak. Tapi rambutnya doang kan? Mas, Iya. mukanya nggak ya? Selama mencukur Mas Tukul ya Pak Wito, Siap. suka ada permintaan apa Pak Wito? Ada pesan apa biasanya? Pesan atau misal sekalian dipijitin atau diongkosin? enggak. Saya suka dipijitin. Enggak. Oh, enggak. Geli maksudku. Oh, geli. Oh geli. Kalau mak cowok. Iya. Dan sampai sekarang masih rutin Pak Wito ya? Masih cukur. Beberapa hari sekali? Atau Ya, sehari 3 seminggu. kali? Seminggu berapa? sekali. Seminggu sekali? Sekali. Seminggu sekali. Biasanya kalau cukur jam berapa Pak Wito? Siang-siang, sore-sore? Jam 9 pagi. Harinya Selalu. mesti harinya gimana Pak? Harinya khusus? Beda khusus. Khusus Oh, hari apa Pak? Rabu. Oh, selalu hari Rabu. Hari Rabu itu Rabu. pohon itu bisa berbunga, Subuh. bisa berbunga. Buah akhirnya jatuhin kepalamu Pep. Iya, iya, iya. Oh, gua sih. Keren. Pak Wito ya ahlinya ini. Wih, Dan sekarang Pak Wito masih tetap menggeluti profesi sekarang ya Pak Wito ya? Masih tetap. Siapa Dulu, tuh dari dulu perancang kayaknya busana? aku juga pernah main ke tempat Pak Wito ya, Oh, yang pernah. iya di sana ya. Cakapan dari sini loh, Pak, Cakep kelihatannya loh. Pak. Itu belakangnya Pep. Memang wajah saya ciluk banget.
Kayaknya udah Udah Mas, cukup. cukup Mas. Sudah cukup Pak Wito, nggak usah diberesin, biarin aja botak sebelah. Pak Stop Wito. Mas, nanti malah miring lo cukurannya lo. Enggak. Ya disesuaiin sama yang mbak itu Mas, bibirnya. Lo ahlinya lo Wito ini. Kirain itu. Tapi tempat cukur tempatnya orang curhat. Oh, Biasa gitu. mesti curhat di situ ngobrol. Bisa rata ya kayak lapangan golf. Bukan lapangan golf. Apa? Bener loh Pep Rata kayak lapangan futsal. Gimana Pak Wito? Udah Pak Wito? Sudah oke? Telinga udah rata? Udah. Dikit lagi nih. Tapi kalau komis sama nggak pernah cukur ya? Oh Mas, enggak ya? pernah. Enggak. Emang nggak ada juga. udah Gigi berapa tak lama? suruh nyukur nggak bisa dia. Oke. Ayo itu. Dah kembaliannya mana Pak Wito? Belum bayar. Kembali. Oh belum dong. Enggak, saya nggak pernah minta kembalian. Tanya Pak Wito. Iya, betul. Ya ngasihnya goceng lebih 1.000 doang. Saya pernah minta kembalian Pak Wito. Sekarang tarifnya Belum berapa pernah. Pak kalau sekali cukur Pak? Kali cukur berapa Pak Wito? Tarif standarnya nih Pak, Standarnya 25. 25 juta. 1.000. Tapi Suka kalau ngasih. aku ngasih 300, 400. Ah, ini. Bener? Bener Pak. Bener. Itu Lu bohong lu. Sorry, masa Tom Cruise bayarnya 50? Mas Ukul itu kalau habis cukur ingin temen saya yang jahit, bengkel segala tanya. Udah nyarap belum? oh gitu. Kalau ngomong belum langsung Iya. gerogokan. Mesti saya tawarin. Tawarin itu. Sampingnya kan ada bengkel, ada Bengkel apa Mas? jahit. Bengkel, Suruh, mobil. udah makan belum? Belum, suruh pada makan. Dibayarin? Ya pasti itu ya. Nggak selain lo ikut makan juga. Ya, Pak Wito kembali ke laptop dulu Pak Wito. Kalau kondisi kayak gini juga nggak apa-apa Wito. Ya udah Pak. Lu bawain laptopnya ke sini ya. Kasih Pak. Kembali sana ya. Tepuk tangan tuh Pak Wito. Rata loh. Bagus Gimana? loh. Profesional. Rata loh Mantap. cukurannya. Wow, tepuk tangan tuh Pak Wito. Lagi. Masih Pak Wito. Pak Wito. Ada Pak. Kita perfeksionis ya Pak. Iya. Saya pengen dicukur juga Pak Wito. Boleh. Nih kayak gitu. Kayak bocah ya. Diandukin. Tepuk tangan. Yo Wito, benar. Ini biar diurusin sama Made nih. Dek, tolong Dek. Ayo, ya ini ya. Sini Mbak masuk aja Mbak, nggak apa-apa. Kembali ke laptop. Iya Wito. Silakan Pak Wito. Mbak, saya duduk Pak. Sini Pak. Ini salaman. Ya, Pak. Salaman. Ada istri Mas, ada istri itu Mas. Oh ada istri. Gitu. Ada istri. Ternyata sama Mas saya. Loh, ini termasuk kelompok PSSI. Apa itu? Persatuan Suami Sayang Istri. Takut juga. Sayang itu. PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Kembali ke luar biasa sekali. Mbak Wulan, gimana nih menurut dirimu sama rambut kotak amal saya udah keren belum ini? Unik. Ya, kayak pemeran film Speed ya. Ini pertama kali. Keanu Reeves ya. Pertama kali dapat inspirasi dari mana? Terus nggak pernah selalu begini kan rambut ya? Ya itu tadi Keanu Reeves itu tadi film Speed itu loh. Speed apa? Speed tank. Biar lebih seger gitu loh. Jadi mengingatkan orang-orang itu harus banyak sedekah. Karena uang kita juga ada uang orang lain, kebahagiaan kita juga kebahagiaan orang lain. Betul. Kamu kalau ada kota amal, ada uang 152.000, mesti yang diangkat mesti 2.000-nya. Tapi begitu ada penyanyi dangdut, nyawelnya yang merah-merah. Kembali ke Kok tahu? tahu. Aku ngikuti ya. Tahu itu. Siap. Menurut investigasi laptop sebelum bermodel kotak aman itu seperti sekarang Mas Tukul pernah bermodel rambut polem alias poni samping, gimana ceritanya mungkin? Waktu belum kotak itu Mas Tukul rambutnya itu kan modelnya panjang polem gitu kan. Panjang polem. Polem tuh gimana? Ada fotonya nggak? Giring, ada. Fotonya ini.
belek minggir loh. Oh, poni Belek pinggir terus lempang. belek lincung loh. Lempang. Ngiring gitu Pak. Iya. Ngiring. Tapi terus tahun 93 saya udah mulai Agak pendek-pendek gitu. ya, kalau lebih fresh kalau ngaca seger. Itu. Loh. Malah kayak Pak Tarno ya. Matanya karon cacingan ya. Malah kayak Pak Tarno. Kembali kan. Untuk Mas Ipong kerja sekarang ini kembali ke benang merah. Ngomongin lagi tentang masa lalu. Laptop dengar karena dekat dengan istri Pak Ipong, Mas Tukul, jadi sering ke rumah untuk makan siang. Bener nggak ini? Oh iya, dia itu kalau ke rumah pas lapar langsung ke dapur, makan siangnya senengnya oseng-oseng kacang, Kacang apa, Pak? kacang panjang sama sambel bawang. Sambal bawang. Langsung aja makan, tahu-tahu Pong, aku mangan Pong, gitu. Saking laparnya yang jarang makan ya. Dan kalau saya tidur itu malam-malam pulang itu aku tidur kan nggak punya rumah, udah nggak punya rumah, akhirnya lari ke rumahnya Ipong, tahu-tahu udah tidur di belakang rumah, Pong. Iya. Lewat belakang. Pak Iwan, menurut investigasi laptop dulu kan Mas Tukul pernah menjadi penagih utang nih, bener nggak sih? Hai. Iya, Apa Mas? pernah nagih sama saya itu kan saya belum ngomong dia sudah pukul orang loh. Itu kita nagih enggak perlu pakai kekerasan. Kita pakai apa ngomongan aja Jangan gitu dong, pasti tampang. bayar. Tapi itu ternyata ya tetap bayar berkat Mas Tukul ini. Itu diajak karena wajahnya angker, Pak Iwan. Nah, lihat Mas Tukul ini ya, saya aja terus teman saya marah, ketemu Mas Tukul jadi nggak marah. Maka yang ditagih ini nggak tahu ternyata nggak pakai ini cuma Mas Pukul main pukul, tapi ternyata terbayar Mas ya. Kalau Mas Iwan itu ahli bela diri. Jadi Mas Iwan ini bela diri apa aja bisa. Wow. Mau tendangan muter 7 yang taekwondo kayak apa? Muay Thai juga ya. Iya, dia beliaunya itu ahli. Makanya anak buahnya mbak seger-seger semua tan. Wow. Sehat semua. Satu orang banding 30 orang. Nih, tekuk kamu. Ini Mas Iwan. Nanti ngobrol lagi Mas Iwan. Ini kayaknya durasinya tadi. Pak Wito sebentar Pak Wito. Oh, mandi dulu nggak apa-apa. Jangan ngomong.